Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Sati Aksan dengan NIM G00250087 dari kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan laporan 2.3 yang berjudul Anatomi Truncus encephalitis, Nervi cranialis, dan Circulus anteriosus willisi dengan asisten pengampu Mbak Zahra. Baik, langsung saja untuk laporan pertama. Pada skenario, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang semakin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, pertanyaan untuk laporan 1 ini, jelaskan letak anatomis dari substantia nigra, terus jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis, lalu jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Oke, langsung saja untuk laporan pertama, untuk nomor pertama, yaitu letak anatomis dari substantia nigra. Jadi ini ada crus cerebri, ini ada gambarnya di bagian kiri. Nah, crus cerebri itu mengandung serabut descendant fibrae corticopontines, fibrae parietopontines, fibrae corticobulbares, mediales et laterales, ada fibrae corticonucleares dan fibrae corticospinalis. Nah, seperti lateralnya ini dia ada di ini fibrae temporopontines, fibrae parietopontines, ada fibrae corticobulbares laterales. Nah, ini untuk bagian 3/5 mediolateralnya. Ini di tractus pyramidalis, terus ada di 1/5 medialnya, itu ada di fibrae corticopontines, terus fibrae corticobulbares medial. Lalu ada tegmentum mesenpali. Nah, struktur jelas pada tegmentum ini tuh adalah nukleus rubber. Nukleus ini ada pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferrum yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat lemniscus lateralis yang tanpa memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Nah, lalu ada substantia nigra sendiri. Dia adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya gelap akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Dia ini juga merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Terdiri atas pars compacta dan pars reticularis, yaitu ada pars compacta, lalu ada pars reticularis. Nah, lalu selanjutnya ada fossa interpeduncularis, yaitu dataran di antara pedunculus cerebri, ditembus fossa darah arteria centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang sehingga disebut substantia perforata posteriora. Ini juga akan menjadi tempat keluar dari nervus 3 yang akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus nervi oculomotorii. Terus selanjutnya ada aqueductus mesenpalik, yaitu menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Nah, untuk nomor 2, struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis ini ada di sini, yaitu ada pars compacta dan pars reticularis. Nah, pars compacta ini dia ini ada di bagian neuron berpigmen neuromelanin yang menghasilkan maksudnya pigmen ini tuh hasil dari sampingan pembuatan dopamin. Nah, dopamin itu berfungsi untuk lintasan dopaminergic nigrostriatal. Lalu ada pars reticularis. Nah, ini terletak di sebelah ventral pars compacta, mengandung neuron yang tidak berpigmen. Next, untuk nomor 3-nya, yaitu secara berurutan menjelaskan anatomi penyusun batang otak truncus encephalitis. Yang pertama itu ada mesenpalon atau otak tengah. Nah, ini adalah bagian paling atas dari batang otak yang menghubungkan pons dan cerebrum dengan diencephalon serta cerebrum. Ada substantia nigra yang tadi saya jelaskan. Lalu struktur penting lainnya itu ada tectum, pedunculus, lalu ada aqueductus. Mungkin bisa baca sendiri di sini. Lalu ada nervus cranialis, yaitu dia merupakan tempat keluarnya nervus 3 atau oculomotorius dan nervus 4. Next,
ada pons atau jembatan Faro. Fungsi utamanya itu untuk mengatur jembatan komunikasi antar bagian otak dan memuat pusat regulasi pernafasan tambahan, serta bekerja sama dengan medula oblongata. Struktur pentingnya itu di bagian posterior pons dapat lantai dari ventrikel keempat yang berisi cairan cerebrospinal. Nah, ada juga yaitu nervus cranialis. Nah, pons ini merupakan area magis bagi beberapa saraf kranial, di tempat keluarnya nervus cranius 5, nervus cranius 6, 7, sama nervus cranius 8. Next, ada medula oblongata. Medula oblongata itu adalah bagian paling bawah dari batang otak yang berbatas langsung dengan medula spinalis di bagian inferior. Ini mungkin bagian-bagian pentingnya ada pusat vital otonom. Ini sebagai pusat komando bawah sadar. Terus bisa ada struktur penting lainnya, ada piramis, yaitu dia itu adalah tentuan di bagian anterior yang berisi jalur motorik. Terus ada di bawah medula yaitu serat-serat yang saling menyilang. Terus kedua ini tuh alasan mengapa otak sisi kiri mengendalikan motorik tubuh sisi kanan. Ada oliva, yaitu tonjolan lateral yang terlibat dalam jalur koordinasi gerakan dengan cerebrum. Ini ada nervus-nervusnya. Selanjutnya ada laporan 2, yaitu Pak Joko seorang pria 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar, vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Dia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas, lalu segera dibawa ke IGD. Dia dilakukan CT scan dan dokter mendiagnosis dia ini ada stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Pertanyaannya yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Wilsi. Nah, ini adalah gambar dari vaskularisasinya. Aku akan jelasin bagian penjelasannya. Nah, ini ada komponen sisi anterior, ada arteria cartis interna kanan kiri, pembuluh utamanya masuk ke dalam rongga kranium dan memperdarahi sebagian besar hemisferi cerebri. Terus ada arteria cerebri anterior, dia merupakan cabang terminal dari arteri carotis interna yang berjalan dari arah medial dan anterior di dalam visura longitudinalis cerebri. Terus ada arteri communicans anterior, yaitu sebuah arteri penghubung pendek yang menghubungkan arteri cerebri anterior kanan dan kiri, dan ini strukturnya menutup cincin sirkulus di bagian paling anterior. Lalu ada komponen dari posteriornya. Ini ada arteri cerebri posterior, merupakan cabang terminal dari arteri basilaris. Lalu ada PCA memperdarahi lobus occipitalis dan bagian inferior lobus temporalis. Ada arteri communicans posterior, yaitu arteri penghubung yang menghubungkan sistem anterior dan sistem posterior di masing-masing sisi. Lalu ada selanjutnya yaitu arteri penyuplai utama yang membentuk sirkulus tersebut itu ada arteri vertebralis. Dia akan berjalan naik melalui foramen transversum tulang servikal, lalu masuk dalam foramen magnum, lalu menyatu di perbatasan pons dan medula oblongata menjadi satu saluran yang besar. Lalu arteri basilarisnya dia akan berjalan di sepanjang celah anterior pons sebelum dia akan bercabang dua menjadi arteri cerebri posterior. Lalu ada arteri cerebri media, yaitu dia merupakan cabang terbesar dari arteri carotis interna. Secara klinis, arteri cerebri media ini tidak akan dianggap sebagai bagian dari cincin sirkulus Wilsi, melainkan dia akan dianggap sebagai arteri yang langsung keluar dari area sirkulus untuk memperdarahi aspek lateral otak. Next, ada anatomi mesenbalon. Dia ini secara struktural merupakan potongan melintang mesenbalon dibagi menjadi beberapa zona anatomis dari posterior ke anterior. Ada tectum, ada tegmentum, ada substansia nigra, ada crus cerebri, ada korelasi nervus cranialis. Mungkin tadi ini udah aku jelasin di bagian awal. Aku bakal jelasin yang bagian colliculus superior. Dia ini berperan dalam jalur refleks visual dan koordinasi bagian kepala dan mata. Terus ini juga berperan sebagai stasiun pemancar yang penting dalam jalur pendengaran. Nah, ada tegmentum. Tegmentum itu ada nucleus rubber sama formatio reticularis. Nucleus rubber itu adalah massa sferis berwarna kemerahan karena vaskularisasi tinggi dan pigmen besi. Fungsinya untuk koordinasi motorik ekstrapiramidal. Tapi kalau misalkan formatio reticularis itu adalah jaringan difus neuron untuk regulasi kesadaran. Mungkin yang ini tadi udah aku
jelasin di awal. Kalau ada anatomi pons yang aku sebut tadi, dia ada jembatan Farol. Dia ini ada basilaris sama dorsalis. Terus dia ada juga korelasi nervus cranialis. Pons akan menjadi titik keluar bagi 4 saraf kranial utama, yaitu ada nervus cranialis 5, tempat keluar berupa akar sensorik besar dan motorik kecil dari aspek anterolateral pons. Terus pada batas antara pons dan medula, dari arah medial ke lateral keluar berturut-turut nervus cranialis 6, nervus cranialis 7, sama nervus cranialis 8. Lalu ada anatomi medula oblongata. Anatomi medula oblongata ini adalah segmen terbawah batang otak yang berbentuk kerucut terbalik. Terus dia ini ada bagian-bagiannya itu ada piramis, oliva, fasciculus glacialis dan cuneatus, pusat otonom vital dan korelasi nervus cranialis. Kalau piramis itu 2 tonjolan longitudinalis kolumna sisi kanan dan sisi kiri. Terus jadi dibentuk oleh berkas serat tractus corticospinal. Terus kalau oliva itu yang tadi dijelasin tadi, kalau fasciculus glacialis cuneatus tuh terletak pada bagian permukaan posterior medula, merupakan kelanjutan jaras kolumna dorsalis dari medula spinalis yang berakhir pada nucleus glacialis. Terus kalau misalkan pusat otonom vital itu, dia dalam tegmentum medula oblongata terdapat pusat kendali refleks otonom, kardiovaskular, serta pusat pernafasan ritmis. Korelasi nervus cranialis. Jadi medula oblongata itu merupakan tempat pelekatan saraf-saraf kranial bawah, yaitu ada di nervus cranialis 12, lalu ada di nervus cranialis 9. Lalu ini itu ada jelaskan nervus cranialis apa saja yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Jadi ada nervus cranialis 5 atau nervus trigeminus. Lalu ada nervus cranialis 6. Terus ada nervus cranialis 7 sama nervus cranialis 8. Nah, kalau misalkan nervus cranialis 5 itu dia titik keluarnya itu muncul secara masif dari aspek anterolateral pons berupa 2 akar. Fungsinya itu ada fungsi sensorik dan motorik. Sensorik itu membawa informasi sensorik. Terus kalau misalkan fungsi motoriknya itu untuk menginervasi otot-otot memastikasi. Kalau nervus cranialis itu dia nanti titik keluarnya itu di permukaan anterior batang otak pada celah antara pons dan piramida medula oblongata. Fungsinya itu untuk menginervasi musculus rectus lateralis pada mata, untuk menggerakkan bola mata, dan gangguan di saraf ini juga akan menyebabkan mata juling. Terus ada nervus cranialis 7, yaitu nervus facialis. Dia titik keluarnya itu di bagian lateral sulcus pontomedularis, tepat di angulus pontocerebellaris. Fungsinya ada fungsi motorik untuk mengendalikan semua otot ekspresi wajah. Terus fungsi sensoriknya itu untuk membawa indera pengecap. Fungsi otonomnya untuk menstimulasi sekresi kelenjar air mata. Terus next ada nervus cranialis berapa ini? 7, 6, 8, yaitu nervus vestibula cochlear. Dia ini titik keluarnya itu di bagian lateral pada sulcus pontomedularis, tepat di sebelah lateral dari nervus facialis. Fungsinya itu untuk menerima informasi keseimbangan posisi kepala, orientasi ruang, koordinasi gerakan mata kepala. Terus untuk fungsi koklearnya itu dia menerima rangsangan pendengaran dari korti di dalam telinga, di telinga dalam. Baik, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang lapor 2.3 anatomi trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus anteriosus willisi. Semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.